العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا على آله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وأمدنا بأسرارهما وأفاض علينا من بركاتهما وأنوارهما ونفحاتهما في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakabburu ala ibadillahi ta'ala. Dan takabur kepada hamba-hambanya Allah Ta'ala. Ini termasuk maksiatnya hati. Keanyara misalnya melihat siapa orang Hina adalah lebih baik daripada lainnya. Misalnya punya perasaan bahwa dirinya lebih baik daripada yang lain, itu termasuk takabbur. Wa an yahtakiran nasa, dan meremehkan kepada manusia. Naam, betul, at-takabburu ala a'da'illahi. Adapun takabbur kepada musuh-musuh Allah, wal fasaqati, dan orang-orang fasik, wal zalamati, dan orang-orang yang zalim, wa ahli tajabburi fid dunya, dan orang-orang yang sombong di dunia, wa arbabil manasibih, dan orang-orang yang punya kedudukan, min haitsu tilkal khisalu, dari aspek sifat-sifat itu, matlubun syar'an, adalah dianjurkan secara syarak, hasanun akalan, baik secara akal. Artinya takabbur termasuk salah satu maksiatnya hati yang sangat besar. Akan tetapi ada pengecualian. Yang dikecualikan adalah takabbur kepada musuh-musuh Allah, orang-orang fasik, orang-orang zalim, orang-orang yang punya posisi yang tak benar. Justru itu dianjurkan secara syariat dan baik menurut akal sehat. Fattajammulu, maka adapun berhias atau berdandan atentan, fil malabisi, di dalam pakaian-pakaian, wal marakibi, dan kendaraan-kendaraan, wuttu'umi, dan makanan-makanan, sama kibron, tidak dinamakan sombong. Kalau hanya memakai pakaian yang bagus-bagus, kendaraan yang bagus, makanan yang bagus, itu tak termasuk sombong. Yang penting hatinya kan tak sombong. Liqaulihi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu indah. Yuhibbu al-jamala, mencintai keindahan. Allah itu indah, mencintai keindahan. Oleh karena itu pakaian yang indah tak dilarang.
Zakarahu menyebutkan kepada hal itu Abdus Salami, siapa Syekh Abdus Salam, fi Ithafil Murid, di dalam kitab Ithaful Murid. Qala Nabiyuh, bersabda siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu al-jannata man fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. La yadkhulu al-jannata, tidak akan masuk ke dalam surga, man, siapa orang, fi qalbihi, yang ialah di dalam hatinya, misqalu dzarratin, adapun seberat zarrah. Zarrah ini benda terkecil, min kibrin, dari rasa sombong. Artinya dijamin tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sedikit pun rasa sombong. Artinya la yadkhulu al-kibru, tidak masuk apa kesombongan, ma'asahibihi, bersama yang bersangkutan, tak masuk al-jannata, ke dalam surga. Bal yakhruju minhu, bahkan keluar apa kesombongan, minhu, daripada sahibuhu, fi arasatil kiamati, di pelataran kiamat. Bima, dengan sebab sesuatu, yahsulu, yang terjadi, lil abdi, bagi hamba, minal ahwali, dari beberapa kengerian-kengerian, wa taubihi, dan herdikan-herdikan, fi dzalikal yaumi, pada hari itu. Alangkah ngerinya hari kiamat. Idza usirat jahannamu, bila mana didekatkan apa jahannam, bil mutakabbirina, dengan orang-orang yang takabur, wal mutajabbirina, dan orang-orang yang sombong. Takabur, tajabbur ini kapan? Merasa tinggi, bima, dengan sesuatu, laisa, yang tidak ada apa fihi, di dalamnya. Merasa agung dengan sesuatu, padahal sesuatu itu tidak ada di dalam dirinya. Tidak ada di dalam dirinya. Ya kan? Wal mutajabbiru, adapun mutajabbir adalah orang la yutawassalu ilaih, yang tidak dapat dicapai, bi an yata'adda qadrahu, dengan melampaui akan kadarnya, wa tawrahu, dan tahapannya, alladzi yaliqu bihi, yang layak dengannya, melampaui martabatnya dan kadarnya.
Sebenarnya nilai orang itu nilainya sekian, tapi merasa punya martabat lebih dari itu. Usirat al-jannatu bid-du'afai, dan didekatkan apa surga dengan orang-orang lemah. Orang-orang lemah justru dekat dengan surga. Surga mengelilingi orang-orang lemah. Wahwa adapun du'afa, siapa yang dimaksud dengan orang-orang lemah? Man adalah orang yatabarra'u yang melepaskan diri min haulihi dari upayanya, wa quwwatihi dan kekuatannya, wa yatamassaku dan berpegang atau mengandalkan bihaulillahi dengan upayanya Allah atau dengan kekuatan Allah, wa quwwatihi dan kekuatannya Allah. Du'afa adalah orang yang melepaskan diri dari upaya dan kekuatannya. Orang yang merasa tidak punya upaya dan merasa tidak punya kekuatan, sehingga selalu mengandalkan kekuatan Allah. Tak andi apa-apa kau dunia, merasa tidak punya apa-apa. Latifatun ini adalah masalah halus. Ruwiyah diriwayatkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amarah memerintahkan siapa Nabi ashabahu kepada para sahabatnya fi safarin di dalam suatu perjalanan, memerintahkan Nabi bidhabi syatin agar menyembelih kambing. Dalam suatu ketika Nabi bersama para sahabatnya melakukan perjalanan. Dalam perjalanan itu Nabi memerintahkan para sahabat agar menyembelih kambing. Faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki dari kalangan sahabat, alayya dhabhuha, adalah atas aku adapun menyembelihnya. Artinya kau nyembelih. Ada yang usul saya yang akan menyembelihnya. Wa qala akharuh, dan berkata siapa yang lain. Yang lain mengatakan alayya salhuha, alayya adalah atas aku, salhuha adapun mengulitinya. Artinya kau lesi ngoleta. Wa qala akharu, dan berkata siapa yang lain alayya tabkhuha, ialah atas aku adapun memasaknya. Artinya kau lesi amasa, berisi ausul kau lesi nyambeliah, berisi ausul kau lesi ngoleta, berisi ausul kau lesi amasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda siapa Nabi, wa alayya an ajma'a lakum al-hatab, dan ialah atas aku an ajma'a, aku akan mengumpulkan lakum untuk kalian, mengumpulkan al-hatab akan kayu bakar. Kanjeng Nabi ada kau lelaki senyaria kayu bakar, kan luar biasa. Kanjeng Allah Ta'ala apa di alam semesta karena kanjeng Nabi. Manusia yang seperti itu masih mau berbagi dan bersama-sama.
mun selain yang belia, selain kualitas, selain siamasa kanjing Nabi ausul kaula sinyariakan. Jika yang mana tawadhu. Faidatun ini adalah sebuah faidah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada siapa Nabi idza nadhara fil mir'ati, apabila dia memandang dirinya di dalam cermin. Maksudnya bila akaca kiri. Berarti zaman Nabi pun berkaca. Nabi itu bila mana beliau bercermin, yaqulu beliau berdoa atau bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi ahsana khuluqi wa sawwa khalqi wa ja'alani basharan sawiyyan wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adapun segala puji adalah bagi Allah Tuhan alam semesta, alladzi ahsana khuluqi, yang telah memperbaiki akhlakku. Wa sawwa khalqi, maknanya sawwa khalqi, yang telah menciptakanku dengan sempurna. Yang telah menciptakanku dengan sempurna, wa ja'alani, dan menjadikan aku basharon sawiyan, manusia yang sempurna atau setara. Yang dimaksud setara mereka kanan kiri tidak berbeda sama sekali. Kalau dipikirkan, tangan kanan dan tangan kiri sedikit pun tak berbeda. Malahan kok lekon kopeng ni persis kanan dan kiri. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Setiap kali Nabi bercermin selalu baca ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi ahsana khuluqi wa sawwa khalqi wa ja'alani basharan sawiyyan wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Ibnu Abbasin, berkata siapa Ibnu Abbas, ma taraktuha mundu sami'tuha. Ma taraktuha, aku tidak meninggalkan doa tadi, mundu sami'tuha, semenjak aku mendengarnya. Mendengarnya minggu dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia malakin dekaban Ibnu Abbas, aku tidak pernah meninggalkan doa tadi semenjak aku mendengarnya dari kanjeng Nabi. Ini artinya al-kaca ini kata apa? Kanjeng Nabi koi al-kaca ini. Apalagi kalau mau tampil di hadapan orang banyak, dianjurkan untuk tampil dengan sebaik-baiknya. Wakanah, dan ada siapa Ibnu Abbas, yaqulu, adalah berkata, la yamassu wajhaman qalaha su'un abadan. La yamassu, tidak akan menyentuh, wajhaman, kepada wajahnya orang, qalaha, yang mengucapkan doa tadi, tak akan menimpa, tak akan menyentuh su'un, apa keburukan, abadan, selamanya. La yamassu, tidak akan menyentuh, wajhaman qalaha,
kepada wajahnya orang yang mengucapkan doa tadi tak akan menyentuh su'un apa keburukan abadan selamanya. Orang yang biasa baca tadi itu selama-lamanya tidak akan tersentuh oleh keburukan. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah, anin Nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru fil mir'ati bil laili fa innahu yurisu hawalal ainaini. La yanzuru, tidak memandang, fil mir'ati, di cermin, bil laili, di waktu malam, fa innahu, maka sesungguhnya berkaca, bercermin di waktu malam, yurisu hawalal ainaini, bisa menyebabkan julingnya dua mata, tak fokus akaja waktu malam maksudnya. Zakara dzalika Abdurrahman As-Safuri, menyebutkan kepada hal itu siapa Abdurrahman As-Safuri, fi Nuzhatil Majalisi, di dalam kitab Nuzhatil Majalisi. Wariya'u, dan riya, termasuk maksiatnya hati riya. Wa adapun riya adalah an yatluba ar-rajulu, mengharapkan siapa seseorang dengan hatinya, mengharapkan atau ingin atau meminta, biqalbihi, dengan hatinya, ingin ru'yatan nasi, akan melihatnya manusia, melihat a'malahu, akan amal-amalnya rajul. Dia adalah seseorang yang ingin agar amal-amal perbuatannya yang baik dilihat orang. Wahwa, adapun dia, nau'ani, ada dua macam. Zahirun wa khafiyun, ada riya zahir, ada riya khafi. Ada riya yang zahir, yang jelas, tampak, terang, wa khafiyun, dan ada riya khafi, yakni yang samar. Fadzahiruh, maka adapun yang zahir, minhu, dari dia, huwa, ialah an yahmilah, mendorong, hu, kepada orang, hadat talabu, apa keinginan ini, mendorong alal ibadati, atas melakukan ibadah, au ala tahsiniha, atau atas membaguskan ibadah. Riya zahir adalah riya yang mendorong orang melakukan ibadah atau mendorong orang untuk memperbaiki ibadah. Sesuatu yang menjadi motivasi kepada orang untuk ibadah atau menjadi motivasi untuk membaguskan ibadah. Tidak ada lain untuk melakukan ibadah melainkan karena dorongan ingin dilihat orang. Tidak ada yang mendorong untuk membaguskan ibadahnya melainkan agar kelihatan orang. Mun abajeng amun salat di hadapan orang banyak bagus, kalau melakukan sholat sendirian tak bagus. Yang mana termotivasi oleh keinginan kelihatan orang. Yang mana riya zahir. Wal khafiyyu, adapun yang khafi, yang samar, minhu, dari riya, walladzi, adalah sesuatu, la yahmilu, yang tidak mendorong, alal ibadati, atas ibadah,
wala ala tahsiniha, dan tidak menjadi pendorong atas membaguskan ibadah, walakin akan tetapi yuhibbu senang an yattali'an nasu melihat siapa manusia ala ibadatihi atas ibadahnya dia, akan tetapi senang kalau ibadahnya kelihatan orang. Dia melakukan ibadah semata-mata karena Allah, bukan motivasi orang. Yang menjadi pendorong dia melakukan ibadah bukan karena ingin dilihat orang, akan tetapi dia suka seandainya ibadahnya dilihat orang. Ini kan yang mana riya. Kata demikianlah fis-suluki ila malikil muluk, di dalam kitab As-Suluk ila malikil muluk. Wal ujubu bi ta'atillahi, dan ujub dengan taat kepada Allah, dengan taat kepada Allah. Ujub dengan taatnya, ujub dengan ibadahnya, termasuk maksiatnya hati. Wa huwa adapun ujub, ru'yatul ibadati adalah melihat ibadah. Artinya sadar dia melakukan ibadah. Wasti'allamuha, dan merasa besarnya ibadah, minal abdi, dari seorang hamba. Orang memandang ibadah yang ia lakukan itu bagus ya, kungku tahajud kok ujub ini bisa sendirian ya. Kalau riya sendirian tak bisa. Kalau ujub hidup sendirian pun bisa orang itu ujub. Merasa hebat sendiri kan bisa sendirian. Kama yu'jabul abidu, sebagaimana misalnya dikagumkan siapa orang yang ahli ibadah, bi ibadatihi, dengan ibadahnya, kagum dengan ibadahnya sendiri, saya ini luar biasa. Wal alimu bi ilmihi, dan dikagumkan siapa orang alim dengan ilmunya. Wal muti'u bi ta'atihi, dan dikagumkan orang yang taat dengan taatnya, kagum dengan kebaikannya sendiri. Tapi kalau ditambah dengan kesadaran bahwa apa yang ia miliki, ilmu, ketaatan, ibadah, semata-mata anugerah dari Allah, mungkin tak masalah. Kada fi ithafil murid, demikianlah di dalam kitab Ithaful Murid di Syekh Abdus Salami, di dalam kepunyaan Syekh Abdus Salam. Wa fis suluki ila malikil muluk, dan di dalam kitab Suluk ila malikil muluk ada keterangan al-ujubu huwa takabbur. Ujub itu adalah rasa sombong. Yahsuru fil batini, yang terjadi di dalam batin seseorang. Bitakhayyuli kamalin, dengan menghayalkan, mengimajinasikan kesempurnaan. Min amalin aw ilmin, berupa amal soleh atau berupa ilmu pengetahuan. Ini katanya dalam kitab Suluk ila malikil muluk. Ujub adalah rasa sombong yang berada di dalam batin seseorang, disebabkan merasa punya kesempurnaan, baik berupa amal ibadah maupun berupa ilmu pengetahuan. Wal hasadu, dan hasad iri. Wa sayati tafsiruhu, dan akan datang apa tafsirannya hasad.
Apa hasad itu nanti ada di belakang. Wal hikduh dan dendam. Ala Abdillahi, di sini ada iyanya, ala Ubaidillah, ala Abdillahi, atas hamba Allah. Dendam. Fa innahu, sesungguhnya dendam, yuntiju al hasadah, melahirkan rasa iri, dengki, wa tahajur, dan permusuhan, wa tabaghud, dan saling benci, wa taqatu'a, dan perpecahan, wa tatabbu'a auratiman, dan menyelidiki kesalahan-kesalahan orang. Antah, yang adapun engkau, hakitun, adalah dendam, alaihi, atas man, mendorong untuk menyelidiki kekurangan-kekurangan orang yang ia dendam kepadanya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Nabi, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasin, faman hajara fawqa salasin mata famata dakhala an-nar. La yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, an yahjura akhahu, tak nyapa kepada saudaranya. Ayah juru ni kan maturana sokar, tak nyapa. Sokar, bodoh bahasa si persis sokar. Apa bahasa Indonesia na sokar? La yahillu, tidak halal di muslimin, bagi orang muslim, an yahjura akhahu, tak nyapa kepada saudaranya, fauqa salasin, lebih dari 3 hari. Padahal sekut ketemu, montak nyapa karena tak ketemu, tak ada masalah. Mak nyapa aja tidak ketemu. Faman hajarah, barang siapa tak nyapa, fauqa salasin, lebih dari 3 hari, famata, kemudian dia mati, dakhala an-nar, maka masuk neraka. Waqalah, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajassasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. La tajassasu, janganlah kamu dik-diki, tajassus. Wala tahasadu, dan janganlah saling iri, saling dengki. Wala tabaghadu, dan janganlah saling benci. Wa kunu, dan hendaklah ada kamu, ibadallahi, adalah hamba-hamba Allah, ikhwanan, hale bersaudara. Hendaklah kamu sebagai hamba-hambanya Allah ini bersaudara. Jangan saling iri, jangan saling dengki, jangan saling selidik satu sama lain. Kadza fis suluk ila malikil muluk, demikianlah keterangan di dalam as-suluk ila malikil muluk. Wa ma'nal hasadi, adapun maknanya hasad. Tadi musannif berjanji akan menjelaskan maknanya hasad, iri. Ai hakikatuhu, adapun hakikatnya hasad, karahiyatun nikmati, adalah membenci nikmat. Karahiyatun nikmati adalah membenci nikmat. Nikmatnya siapa? Ai nikmatillahi, maksudnya membenci nikmatnya Allah.
nikmat Allah yang diberikan ala akhihi atas saudaranya al-muslimi yang muslim. Membenci nikmat wastisqaduha ay fil qalbi, dan merasa beratnya nikmat fil qalbi, di dalam hati. Ini kan hasad. Membenci nikmat yang diberikan Allah kepada seseorang, dan nikmat yang diberikan Allah kepada seseorang itu rasanya kok berat di dalam hati. Tak nyaman hati ngebus orang oleh nikmat nikahnya mana hasad. Oleh karena nikmatnya orang terasa berat di hati, fayuhibu zawalaha anhu, maka dia suka, senang, ingin zawalaha, akan hilangnya nikmat, anhu, daripada si muslim itu. Fa'ingkana, jikalau ada siapa orang la yakrahu dzalika, adalah tidak benci kepada hal itu, tidak benci akan nikmat yang diberikan Allah kepada seseorang, tidak benci dzalika akan hal itu li akhihi, bagi saudaranya, wala yuridu zawalaha, dan tidak ingin zawalaha, akan hilangnya nikmat, tidak merasa keberatan melihat orang dapat nikmat, dan tidak ingin nikmat itu hilang dari orang itu. Walakin, akan tetapi, yuridu, dia ingin, linafsihi, untuk dirinya, ingin mislaha, kepada yang sama dengan nikmat itu. Kalau melihat seseorang mendapatkan nikmat, lalu dia tidak merasa berat dan tidak punya harapan ia hilang, namun ingin mendapatkan nikmat yang seperti itu, yusamma hadza ghibtatan, maka dinamakan ini kepada ghibtah, bukan hasad namanya. Wa huwa laisa malmuman, adapun itu tidak tercela. Bodoh orang meli alfat terus alfat kia, entah apa gitu. Terus alfat itu tidak tercela, memiliki keinginan yang sama seperti nikmat yang diberikan Allah kepada tetangganya. Qalah, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu yaubitu wal munafiqu yasudu. Adapun orang mukmin itu berghibtah, punya harapan seperti nikmatnya orang. Wal munafiqu, adapun orang munafik, yasudu, berhasad. Ada perbedaan antara perilakunya mukmin dan perilakunya munafik, sama-sama berkaitan dengan nikmatnya orang. Kalau orang mukmin ingin dapat nikmat seperti nikmat Allah kepada orang. Kalau orang munafik menginginkan nikmat yang diberikan Allah kepada orang menjadi hilang. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, wa la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Wa la tatamannau, janganlah kamu berharap ma, akan sesuatu, faddalallahu, yang menganugerahkan siapa Allah, bihi, dengan emas, menganugerahkan ba'dakum, kepada sebagian kamu, ala ba'din, atas sebagian. Atau wala tatamannau, dan janganlah kalian berharap ma, akan sesuatu, faddalallahu, yang melebihkan siapa Allah, bihi, dengan emas,
Merebihkan ba'dukum akan sebagian kamu ala ba'din atas sebagian yang lain. Memang karunia Allah kepada hamba-hambanya tidak sama kan. Sebagian diberi kelebihan daripada yang lain. Ayat ini hendak mengatakan kamu jangan berharap sesuatu yang dianugerahkan Allah kepada sebagian atas sebagian yang lain. Jangan berharap sesuatu nikmat yang dilebihkan Allah kepada orang-orang tertentu dibandingkan dengan yang lain. Apa berarti ayat ini tidak boleh seseorang berharap nikmat seperti nikmat yang diberikan kepada orang lain? Makanya dijawab, wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala ini, fal muradu, maka adapun yang dimaksud bihi dengan qauluhu ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala ini, an-nahyu anit tamanni adalah larangan berharap bintiqali tilkan nikmati, berharap berpindahnya nikmat itu anhu dari ba'dukum ilaihi kepada ba'din bi'ainiha dengan adatnya nikmat itu. Yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah larangan seseorang berharap nikmat yang diberikan kepada seseorang, nikmat itu sendiri pindah kepada dirinya. Daripada berharap nikmat itu sendiri pindah kepada dirinya, kan lebih baik minta nikmat yang sama dengan itu tanpa harus orang lain kehilangan nikmat. Li'anna tamanniya an yun'ama alaihi, li'anna tamanniya an yun'ama alaihi, sesungguhnya berharap diberikan nikmat padanya. Li'anna tamanniya an yun'ama alaihi, sesungguhnya berharap dianugerahkannya nikmat kepadanya, misliha dengan nikmat yang sama, wailul mu'min adalah tidak tercela, wala mahmudin dan juga tidak terpuji. Tak tercela juga tidak terpuji. Kadza fis-suluki ila malikil muluk, demikianlah keterangan di dalam kitab As-Suluk ila malikil muluk. Wa minha ayil min ma'asil qalbi, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Tidak akan saja Bagaimana pendangan Assalamualaikum. Masalah kematian. Masalah kematian. Apakah seseorang yang ingin ketemu dengan Allah, orang yang ketemu dengan Allah harus mati dahulu? Seperti ceritanya Rasulullah seorang perempuan Nyai Rabi'ah Adawiyah ingin mati, seandainya dia bisa dibunuh mati juga. Karena Pak Dito secara hakiki para majelis juga berkali kepada hadis pada minggu yang lalu, "Idza ra'aita Allah yu'ti 'abdu bima huwa muqimun 'ala al-ma'siyah, fa dzalika istidraj."
Kenapa kau melihat secara majelis? Ro'a yara, ro'a bahasa Arab kan sih. Ro'a yara ru'yatan, artinya melihat. Melihat dalam bahasa Arab mereka ada dua. Ru'yah ada dua macam, ada ru'yah basariyah, ada ru'yah ilmiyah. Ru'yah basariyah artinya melihat dengan mata. Pada ru'yatul hilal artinya melihat dengan mata. Ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Ini kan melihat dengan mata kan? Melihat atau ru'yah yang bermakna melihat dengan mata, mereka objeknya satu. Seperti ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid kan maf'ulnya setong kan? Maf'ul. Yang kedua ru'yah ilmiah. Ru'yah ilmiah artinya tahu maknanya. Tahu, melihat dengan hati. Ra'aitullaha qadiran. Saya melihat Allah Maha Kuasa. Kan tak melihat dengan hati kan? Artinya saya yakin Allah Maha Kuasa. Ra'aitu Allah qadiran. Saya melihat Allah Maha Kuasa. Artinya saya yakin Allah Maha Kuasa. Ru'yah. Ru'yah kan ni kan mana ru'yah ngaku ni kan? Orang si Rabi'ah kita ketemu dengan Allah dengan sesungguhnya tanpa mati kan. Wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Waktu mati itu dulu. Tapi nampaknya mana dalam surat Ar-Rahman Allah Ta'ala jawab wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang benar-benar takwa kepada Tuhannya memiliki dua surga. Surga akhirat dan surga dunia. Apa yang dia maksud surga dunia adalah ru'yatullah. Ru'yatullah bil basirah, melihat Allah dengan mata hati. Itu surga dunia. Melihat Allah dengan mata hati, tidak melihat dengan mata kepala. Pada bahasa Sayyidina Umar At-Tubu, ra'a rabbi, ra'a qalbi rabbi. Hatiku sudah melihat Tuhan. Sayyidina Umar. Luar biasa kan ini. Orang-orang wali kan ini akan melihat Allah kan. Tapi sesi wali ni kamar arat kan. Bila sesi wali kota mungkin. Wali kota. Ada tanggapan dari MUI dalam mengharapkan sonor. Tanggapan kita. Bagi kiai umumnya ngaramaki ke kapita. Sonor. Son sebelum rekagan. Mun son malolo tada kata anak. Sonor kena ke son. Yang apa namanya, yang memiliki kebisingan yang luar biasa, membuat orang secara tidur tak kerja, secara istirahat tak bisa istirahat, secara apa yang musuh tak bisa, terganggu menson orang. Oh kemahalan ini. Jangankan son setelah orang kawin buat terganggu. Terganggu. Jadi tergantung dari pemakaian Mungkin muntah ganggu tak apa. Mata son nanti kan dia ada masalah. Yang jadi masalah ganggu. Jangankan son, orang baca Quran kalau terlalu nyaring mengganggu orang lain kan tak boleh kan. Baca Quran. Pada minggu yang lalu Kiai baca kalimat dengan Allah
Wala taqnatu min rahmatillah illa al-qaumul mujrimin. Satu sisi lagi, wala yatayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Kenapa aturan tadi dari Nabi Yusuf, kenapa Nabi Yakub ini nama atu bakti wa huzni ila Allah. Gimana saya karena kan guna Nabi Yakub kan. Artinya saran kepada putra-putranya agar jangan putus asa nyari orang mana Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf dan Bunyamin kan pada elang kan. Karena Nabi Yakub tak yakin beliau ini meninggal kan. Artinya firasatnya beliau itu Nabi Yusuf itu masih hidup. Perbedaan batasan dalam alam hidupnya hasanah untuk balik batasannya. Apa yang bagi kaum mukminin itu baik, maka berarti bagi Allah itu baik. Tiap-tiap sesuatu yang menurut umat Islam baik, menurut Allah itu baik. Benar kan? Terkecuali apa yang dikatakan baik bertentangan dengan syariat. Kalau itu misalnya kadang kita melihat saudara yang bilang gembira atau pakai helm nerobos tanpa melalui aturan tertentu. Ada apapun efek samping bahasa dosa yang bisa menyeret kita ke neraka itu aturan yang sering kita lihat di jalan itu nak pakai helm kendaraan santai lampu merah ini kurang cuma ada efek takui bahasanya ada hukum yang bisa menyeret ke aturan Allah. Mungkin aturan negara termasuk ada aturan lalu lintas. Apakah itu aturan syar'i, apa itu kononi istilahnya. Kalau itu aturan syar'i kan ada kaitannya dengan dosa. Mungkin sering terjadi pun jelas ulil amri minkum kan. Atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Kamu wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasulullah, dan wajib taat kepada negara kan. Kan jelas Pak. Sepanjang apa yang menjadi aturan negara tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, wajib ditaati. Konsekuensinya untuk tak ditaati itu susah. Mungkin ini kan dimulai dari kaum santri kan. Santri kudu taat aturan lalu lintas kan. Karena muslim yang baik pasti menjadi warga negara yang baik. Tidak menjadi warga negara yang baik berarti belum jadi muslim yang baik. Sanajan kalampi koko asurbanan tapi tak naati aturan lalu lintas tak berhak disebut muslim yang baik. Itu kasih saudara desa tinggalan begitu bagaimana saya memiliki desa palsu. Nah, Saya memiliki desa palsu. oke. Mungkin apa nama lu nak jadi dikikan dia kata so kayak siapa di sini dikikan benar. Mungkin jaring nama hari. Antaranya kafir zindik sarang fasik tadi itu yang lagi. Ada kalimat man tafaqaha wa lam yatafaqah faqad tafassak wa man tasawwafa faqad yatafaqah. Wa man jama'a bainahuma faqad Takut. Mun fasik dia kan muslim ya. Orang fasik itu orang muslim tapi penuh dosa. Fasiknya mana? Pemabuk, peminum, pemain judi ini kan yang mana fasik. Tapi kan mereka tidak kafir dan tidak munafik.
Munafik atau zindik orang yang menyembunyikan kekufuran tapi menampakkan keislaman. Jadi, cuman fasik siapapun muslim Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.